Pernahkah kamu terbayangkan, bagaimana rasanya nyangkut di saham Bank BRI dan saham Bank Mandiri bersama dengan Bapak Loh Keng Hong? Pada video ini, kita akan bahas secara sederhana, bagaimana cara supaya kita bisa berinvestasi dengan tenang di saat market turun seperti saat ini, dengan studi kasus saham Bank BRI dan saham Bank Mandiri. Sebelum lanjut, informasi pada video ini bukanlah ajakan untuk membeli dan menjual saham. Pada saat video ini dibuat, pada tanggal 7 April 2025, saya sempat capture harga saham BBRI dan saham BMRI di Google mengalami ARB. Namun sebenarnya market masih tutup, dan baru buka kembali pada tanggal 8 April, pasca libur Lebaran. Posisi terakhir harga saham BBRI sebelum libur adalah di harga 4.050 per lembar saham, dengan posisi masih minus 0,74% di tahun 2025 ini. Kemudian untuk saham BMRI, sebelum libur adalah di harga 5.200 per lembar saham, dengan posisi masih minus 8,77% di tahun 2025 ini. Apakah ini tanda market dan saham-saham Big Bank lainnya akan hancur? Bagi kamu yang baru ketemu video ini, setelah nonton video ini sampai habis, bisa tuliskan di kolom komentar kondisi portofoliomu saat ini. Yang pertama, dengan masuknya Bapak LKH ke saham BBRI dan BMRI, apakah menandakan harga sahamnya saat ini sudah murah? Pada saham BBRI, sepanjang 1 tahun terakhir ternyata sudah mengalami minus sekitar 35,20%, dengan level tertingginya sempat menyentuh harga di level 6.200-an. Untuk kinerja laba bersih saham BBRI sepanjang tahun 2024 lalu, tidak mengalami pertumbuhan yang terlalu baik, di mana pendapatannya masih hampir sama dengan tahun 2023, yaitu sekitar 60 triliun rupiah. Kemudian pada saham BMRI, sepanjang 1 tahun terakhir juga minus sekitar 27,53%, dengan level tertingginya sempat menyentuh harga di level 7.200-an. Untuk kinerja laba bersih saham BMRI sepanjang tahun 2024, juga sama dengan saham BBRI tidak mengalami pertumbuhan yang baik, di mana pendapatannya masih hampir sama dengan tahun 2023, yaitu sekitar 55 triliun. Kemudian yang kedua, bagaimana jika saat ini kamu masih nyangkut di harga pucuk, atau kemungkinan besar Bapak Loh Keng Hong juga saat ini masih nyangkut di harga yang lebih tinggi dari harga saat ini? Di sini coba saya simulasikan secara sederhana, meski modal kita tidak sebesar Bapak Loh Keng Hong, tentunya persentase minus yang akan dirasakan, bisa kita estimasikan sebagai berikut ini. Pada saham BBRI, dengan contoh modal sekitar 25 juta, nyangkut di pucuk pada harga 6.200-an, kita akan dapat sekitar 40 lot saham BBRI, dengan floating minus sekitar 43%, atau minus 8 jutaan. Namun di sini kita tetap menerima dividen interim pada bulan Januari lalu, dan dividen final yang akan dibagikan bulan April 2025 ini, menjadi total 343 per lembar saham, dengan total yang bisa diperoleh sekitar 1.240.000-an. Selanjutnya dengan contoh modal sekitar 25 juta, juga masih di harga atas, pada harga 5.200-an, kita akan dapat sekitar 48 lot saham BBRI, dengan floating minus sekitar 22%, atau minus 5 jutaan. Dengan total dividen yang bisa diperoleh sekitar 1.540.000-an. Kemudian, masih dengan contoh modal sekitar 25 juta, pada harga 4.500-an, kita akan dapat sekitar 56 lot saham BBRI, dengan floating minus sekitar 10%, atau minus 2.500.000-an. Dengan total dividen yang bisa diperoleh sekitar 1.850.000-an. Namun, jika kita berhasil membeli saat harga turun di harga 3.700-an, maka kita akan dapat sekitar 68 lot saham BBRI, dengan floating profit sekitar 9,4%, atau masih floating profit 2.300.000-an, dengan total dividen yang bisa diperoleh sekitar 2.380.000-an. Selanjutnya simulasi pada saham BMRI. Dengan contoh modal yang sama sekitar 25 juta, nyangkut di pucuk pada harga 7.200-an,
kita akan dapat sekitar 35 lot saham BMRI, dengan floating minus sekitar 27%, atau minus 6,9 jutaan. Saham BMRI hanya membagikan dividen final yang akan dibagikan bulan April 2025 ini, dengan nominal 466 per lembar saham. Dengan total dividen yang bisa diperoleh sekitar 1.520.000-an. Selanjutnya dengan contoh modal sekitar 25 juta, juga masih di harga atas, pada harga 6.200-an, kita akan dapat sekitar 38 lot saham BMRI, dengan floating minus sekitar 21%, atau minus 5 jutaan. Dengan total dividen yang bisa diperoleh sekitar 1.680.000-an. Kemudian, masih dengan contoh modal sekitar 25 juta, pada harga 5.500-an, kita akan dapat sekitar 45 lot saham BMRI, dengan floating minus sekitar 5,4%, atau minus 1.300.000-an. Dengan total dividen yang bisa diperoleh sekitar 2.090.000-an. Namun, jika kita berhasil membeli saham BMRI saat harga turun di harga 4.800-an, maka kita akan dapat sekitar 54 lot saham BMRI, dengan floating profit sekitar 8,3%, atau masih floating profit 2.080.000-an. Dengan total dividen yang bisa diperoleh sekitar 2.470.000-an. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa, pada saham BBRI dan BMRI di tengah krisis dan penurunannya tetap konsisten membagikan dividen. Jika kita berhasil membeli di harga yang lebih rendah, maka jumlah lot yang diterima akan semakin banyak, sehingga total dividen yang diperoleh juga tentunya akan semakin besar. Pada simulasi ini, jika kita rekap secara keseluruhan maka, total dividen saham BMRI sedikit lebih baik dari saham BBRI. Begitu juga total floating minusnya saham BMRI masih sedikit lebih baik. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas dan simulasikan bagaimana jika kita baru mau masuk di bulan April ini. Seperti yang kita tahu, bahwa harga saham BMRI dan BBRI masih terancam akan mengalami penurunan lagi, di tahun 2025, bahkan hingga tahun 2026 nanti. Pada saham BBRI, di sini saya coba simulasikan jika harganya turun hingga ke level 2.500-an per lembar saham. Yang pertama dengan contoh modal sekitar 25 juta, masuk di harga saat video ini dibuat di level 4.000-an, maka kita akan dapat sekitar 63 lot saham BBRI, maka akan mengalami floating minus sekitar 37%, atau minus 9.300.000-an, dengan asumsi dividen interim, dan dividen finalnya masih sama, maka total dividen yang bisa diperoleh sekitar 1.900.000-an. Selanjutnya dengan contoh modal sekitar 25 juta, jika harga BBRI turun ke harga 3.500-an, kita akan dapat sekitar 71 lot saham BBRI, dengan floating minus sekitar 28%, atau minus 7 jutaan. Dengan total dividen yang masih bisa diperoleh sekitar 2.240.000-an. Kemudian, masih dengan contoh modal sekitar 25 juta, pada harga 3.000-an, kita akan dapat sekitar 83 lot saham BBRI, dengan floating minus sekitar 16%, atau minus 4.160.000-an. Dengan total dividen yang bisa diperoleh sekitar 2.700.000-an. Dan terakhir, jika kita berhasil membeli saat harga turun di harga 2.500-an, maka kita akan dapat sekitar 100 lot saham BBRI. Dengan total dividen yang bisa diperoleh sekitar 3.430.000-an. Silahkan tulis di kolom komentar apakah kamu siap nyangkut seperti ini bersama Bapak Loh Keng Hong? Kemudian untuk saham BMRI, di sini saya coba simulasikan jika harganya turun hingga ke level 3.500-an per lembar saham. Yang pertama dengan contoh modal yang sama sekitar 25 juta, masuk di harga saat video ini dibuat di level 5.200-an, maka kita akan dapat sekitar 48 lot saham BMRI, maka akan mengalami floating minus sekitar 32%, atau minus 8.100.000-an. Dengan asumsi dividen finalnya masih sama, maka total dividen yang bisa diperoleh sekitar 2.080.000-an. Selanjutnya dengan contoh modal yang sama,
Jika harga BMRI turun ke harga 4.600-an, kita akan dapat sekitar 54 lot saham BMRI, dengan floating minus sekitar 23% atau minus 5 jutaan. Dengan total dividen yang masih bisa diperoleh sekitar 2.400.000-an. Kemudian, masih dengan contoh modal sekitar 25 juta, pada harga 4.000, kita akan dapat sekitar 63 lot saham BMRI, dengan floating minus sekitar 12% atau minus 3.120.000-an. Dengan total dividen yang bisa diperoleh sekitar 2.800.000-an. Dan terakhir, jika kita berhasil membeli saat harga turun di harga 3.500-an, maka kita akan dapat sekitar 71 lot saham BMRI. Dengan total dividen yang bisa diperoleh sekitar 3.300.000-an. Silahkan tulis di kolom komentar apakah kamu juga siap nyangkut seperti ini di saham BMRI, bersama Bapak Loh Keng Hong? Konsep simulasi seperti ini sudah pernah saya praktekkan langsung, dengan hasil yang tidak jauh berbeda, dan masih terus saya kembangkan, dan evaluasi untuk hasil yang lebih efektif dan maksimal di masa depan. Jika kamu ada saham yang ingin dibahas secara khusus, dan dibuatkan simulasinya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.